الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang kami muliakan, dan semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, karena hanya kemudahan dari Allah semata kita bisa menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita bisa duduk di tempat yang mulia ini untuk kita bersama-sama mengkaji dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini, ayat yang akan kita kaji dan kita tadabburi insyaallah taala adalah ayat yang terdapat pada surah Yusuf ayat ke-108. Surah Yusuf ayat 108. Baik, bagi jamaah silakan membacakan ayat tersebut kepada kita. Wa ma ana minal musyrikin. Baik. Masih ada jamaah yang mau baca lagi? Satu orang. Surah Yusuf, silakan. Masih ada? Pak Amir. Baik, satu orang lagi. Ala basiratin ana wa minan tayyibain wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Baik, barakallahu fikum. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul, wahai Muhammad, katakan,
sampaikan. Hadihi sabili, ini adalah jalanku. Wahai Muhammad, sampaikan, katakan kepada semua manusia, terutama kepada orang-orang yang beriman. Ya, apa yang harus disampaikan, dikatakan, hadihi sabili, ini adalah jalanku. Apa jalannya Nabi? Maka jalannya Nabi dijelaskan pada kata setelahnya, ad'u ilallah. Aku mengajak, aku menyeru, aku berdakwah. Menyeru kepada apa? Mengajak kepada apa? Ilallah. Menyeru, mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala basirah, di atas basirah. Basirah yang dimaksud adalah ilmu, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya, kata Nabi, bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini tadi untuk menjelaskan kepada kita apa jalan hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jalan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, karena kita hidup di dunia ini, semua orang mencari jalan hidup. Kan begitu ya? Ada orang mencari jalan hidupnya sebagai ini. Ada yang mau sebagai ini. Ada yang mau sebagai itu. Masing-masing orang mencari jalan hidupnya di dunia ini. Maka jamaah sekalian, ada jalan hidup yang salah, ada jalan hidup yang tidak salah tapi kurang bermanfaat, dan ada jalan hidup yang luar biasa. Maka jamaah sekalian, di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan jalan hidup yang luar biasa itu yang mana. Inilah dia jamaah sekalian ayat ini, yaitu jalan hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa jalan hidupnya Nabi tadi di ayat ini? Yaitu ad'u ilallah. Yaitu kata Nabi, saya mengajak manusia, menyeru manusia, mendakwahi manusia kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, jalan hidup yang mulia di dunia ini adalah seperti jalan hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Dakwah. Berdakwah, mengajak manusia, menyeru manusia kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jalan hidup yang luar biasa, jalan hidup yang mulia. Kenapa? Sebab itu jalan hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Jamaah sekalian, bukti yang menunjukkan betapa mulianya jalan hidup dakwah ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu sampai menurunkan ayat ini. Allah sampai menurunkan ayat ini
Apa isinya ayat ini? Menyuruh Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada manusia apa jalan hidup beliau. Bayangkan, sampai Allah turunkan ayat untuk menyuruh Nabi Muhammad menyampaikan kepada manusia apa jalan hidup beliau. Subhanallah. Dan ayat ini dibaca sampai hari kiamat. Iya. Allah turunkan ayat, "Qul wahai Muhammad, katakan, sampaikan kepada seluruh manusia, hadhihi sabili, ini adalah jalan hidupku." Apa jalan hidupku? Ad'u ila Allah. Saya berdakwah, mengajak, menyeru manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ingin mengikuti jalannya Nabi, contohi Nabi, jadilah manusia-manusia yang menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kata Allah, tidak ada di dunia ini orang yang lebih baik ucapannya. Tidak ada orang di dunia ini yang lebih bagus omongannya, yang lebih bagus ucapannya, yang lebih indah ucapannya daripada orang-orang yang mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, sampai Allah mengatakan tidak ada orang di dunia ini yang lebih baik, yang lebih indah ucapannya, lebih indah omongannya yang keluar dari lisannya daripada mereka-mereka yang mengajak manusia, menyeru manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa 'amila shalihan, dan dia mengamalkan, amila shalihan, mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan al-Basri rahimahullah taala ketika menyebutkan ayat ini, tidak ada orang yang lebih indah ucapannya, yang lebih bagus ucapannya di dunia ini daripada orang yang menggunakan mulutnya mengajak manusia kepada agama Allah. Al-Hasan al-Basri mengatakan, "Hada habibullah." Inilah dia kekasih Allah. Orang-orang yang mengajak manusia kepada agama Allah, kata Al-Hasan al-Basri, "Hada habibullah." Inilah kekasih Allah. "Hada waliyullah." Inilah wali-wali Allah. Ya, karena banyak orang menyangka wali Allah itu ya, sembarang orang bilang wali itu. Maka Al-Hasan al-Basri mengatakan, kalau mau lihat wali Allah, lihatlah mereka-mereka yang mulutnya dipakai mengajak manusia kepada agama Allah. Itulah wali Allah. Hada habibullah. Inilah kekasih Allah. Hada waliyullah. Inilah wali Allah. Hada safwatullah. Inilah orang-orang pilihannya Allah. Hada ahabbu ahlil ardi ila Allah. Inilah orang yang paling dicintai oleh Allah di atas muka dunia ini. Masya Allah. Maka jamaah sekalian, betapa mulia jalan hidup ini, betapa luar biasa jalan hidup yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta fil ma
la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memuji. Perhatikan hadis ini, Allah memuji di hadapan para malaikatnya. Allah memuji di hadapan para malaikatnya. Siapa yang dipuji oleh Allah di hadapan malaikat akan disebutkan nanti di hadis ini. Sesungguhnya Allah memuji di hadapan para malaikatnya. Ya. Siapa yang tidak mau dipuji oleh Allah? Orang-orang yang dipuji oleh Allah itu bukan sembarang orang. Kalau ada orang dipuji oleh Allah, itu luar biasa kedudukannya di sisi Allah. Tidak mungkin orang itu dipuji kalau dia tidak istimewa. Tidak mungkin. Iya. Kalau ada orang dipuji oleh Pak Prabowo, maka orang itu luar biasa di sisi Pak Prabowo. Pasti begitu. Dan betapa bangga orang-orang yang dipuji itu. Dia akan banggakan dirinya. Dia akan pasang di statusnya, ini saya dianu sama Pak Prabowo, ini saya begini. Dia berbangga dengan pujian-pujian tersebut. Subhanallah. Bahkan mungkin dia akan memorikan itu. Kan begitu? Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memuji seorang hamba, luar biasa. Dan dia dipuji bukan di depan manusia, di depan malaikat-malaikat yang mulia, di depan malaikat Jibril, di depan malaikat-malaikat yang memikul arsy, dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi, para malaikat, seluruh malaikat yang ada di langit mendoakannya. Bayangkan, seluruh malaikat yang ada di langit mendoakannya. Kemudian semua penduduk bumi mendoakannya. Sampai-sampai semut-semut, sampai disebutkan oleh Nabi, sampai semut-semut, semua semut yang ada di sarang-sarangnya turut mendoakan. Bayangkan, semut merahnya, semut hitamnya, semua semut mendoakan. Subhanallah. Dan Nabi mengatakan wa hatta al-huta fil ma, bahkan kata Nabi semua ikan-ikan yang hidup di air mendoakan dia. Semua ikan, apakah yang hidup di laut, dengan semua jenis ikan, ikan paus, ikan apa, semua ikan. Berapa jumlah ikan? Dan berapa banyak ikan yang ada di laut? Subhanallah. Sampai banyak ikan kita tidak tahu namanya apa. Ada ikan yang hidup di air dangkal, ada ikan yang hidup di air dalam, ada ikan yang hidup di air paling dalam yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Kemudian ikan-ikan yang ada di sungai, ikan-ikan yang ada di semua ikan yang hidup di laut, di air, mereka mendoakan. Subhanallah. Siapa yang didoakan dan siapa yang dipuji oleh Allah ini? Dipuji oleh Allah di depan malaikat, didoakan oleh malaikat, didoakan oleh seluruh makhluk di bumi, bahkan ikan-ikan, bahkan semua semut mendoakannya. Siapa yang didoakan? Dan betapa mulia orang ini. Nabi SAW mengatakan, ala muallimin nasil khairah, yaitu orang-orang yang mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mengajak manusia, mengajari manusia agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, apakah Anda tidak tertarik? Apakah kita tidak tertarik dengan hadis ini? Tidakkah kita tertarik dengan jalan hidup Nabi, berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu kita tertarik, jamaah sekalian. Siapa yang tidak mau didoakan oleh malaikat? Sampai semut-semut mendoakan, ikan-ikan mendoakan.
Apa doa-doa mereka? Apa doa-doanya ikan-ikan, doa-doanya malaikat, doa-doanya semut-semut, doanya seluruh makhluk? Doanya dua. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Dan ya Allah, berikanlah rahmatmu kepadanya. Rahmatilah dia dan ampunilah dosa-dosanya. Dan ini kunci keselamatan dunia akhirat. Kunci keselamatan dunia adalah dan akhirat adalah dua ini. Ketika dosa kita diampuni dan ketika kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak akan pernah bisa masuk surga kalau Anda tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun amalan Anda, kalau tidak dirahmati oleh Allah, tak mungkin masuk surga. Kalau dosa Anda tidak diampuni oleh Allah, maka tidak bisa masuk surga. Harus masuk neraka dulu. Karena orang yang masuk surga harus bersih dulu. Dan harus mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makhluk-makhluk mulia tadi mendoakan orang-orang yang mengajak manusia, menyeru manusia kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Banyak ayat-ayat dan hadis-hadis menjelaskan mulianya jalan hidup ini. Bahkan Nabi SAW ketika hidup, beliau pernah berdoa khusus. Ada doa khususnya Nabi kepada orang-orang yang mengajak dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya Nabi? Nabi pernah berdoa begini. Naddarallahu ra'an. Ya Allah, perindahlah, pereloklah, perindahlah wajah seseorang. Perindah wajahnya ya Allah, perelok wajahnya. Ya, perindah di sini bukan maknanya dikasih ganteng. Ya, perindah ya, sebagai ulama mengatakan berikan cahaya pada hamba ini. Naddarallahu ra'an. Ya Allah, perindahlah wajahnya, pereloklah wajahnya. Siapa yang didoakan oleh Nabi seperti itu? Seseorang, kata Nabi, sami'a minni maqalati, yang mendengarkan sabda-sabda. Dia mendapatkan hadis-hadisku, mendapatkan sabda-sabdaku. Fawa'aha. Kemudian dia menghafalkan sabda-sabdaku, dia hafalkan sabda-sabdaku, summa daha. Kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Dia dengarkan hadis itu, dia hafalkan hadis itu, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Kama sami'a, persis seperti apa yang dia dengarkan. Dia tidak rubah-rubah. Dia tidak ganti-ganti itu sabda Nabi, karena kalau diganti bahaya. Ya kan? Kalau dirubah-rubah, dipeleset-pelesetkan bahaya. Maka Nabi mengatakan, ya Allah, pereloklah, perindahlah wajah seorang hamba yang mendengarkan sabda-sabdaku, kemudian dia menghafalkannya, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Subhanallah. Maka sekali lagi jamaah sekalian, tidakkah kita tertarik menjadi dai-dai, penyeru-penyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dia berkata, Ustaz, bagaimana caranya ini? Tidak pintar ke ceramah. Iya. Baru naik tendre-tendre. Gak sadar begitu. Tidak tahu ke ceramah. Apakah harus pandai ceramah? Tidak mesti. Tidak mesti. Sebab pada intinya adalah bagaimana agama Allah sampai kepada orang lain lewat Anda gitu. Lewat Anda yang menjadi sebab agama Allah sampai kepada orang lain, diamalkan oleh orang lain, Anda yang menjadi sebab. Itu intinya. Maka tidak harus ceramah. Bagaimana caranya? Gimana cara kira-kira? Banyak cara.
Sekali lagi intinya adalah bagaimana agama Allah, syariat Allah. Ya, apakah itu masalah ibadah, masalah tauhid, masalah muamalah, masalah adab, masalah akhlak, bagaimana syariat Allah ini, agama Allah ini sampai kepada orang lain lewat Anda dan orang lain mengamalkan. Itu dia intinya. Ya, maka silahkan cari cara yang benar. Mungkin bisa dengan cara melihat, oh ini bagus ini buku bagus ini, sudahlah, maka saya apa? Saya beli, kemudian saya bagikan gratis. Atau cara yang mudah jamaah sekalian, Anda menjadi support dakwah. Nah, itu. Anda mensupport itu dakwah. Kalau Anda melihat ada orang berdakwah dengan jujur, ikhlas, betul-betul mengajak manusia kepada jalan Allah, dukung dia. Support dia dengan apa yang Anda miliki. Itu caranya. Iya. Dengan apa yang kita miliki. Sebab Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Masya Allah, ini hadis. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mempersiapkan perbekalan untuk orang yang mau pergi berjihad, dia tidak pergi jihad, tapi dia hanya menyiapkan bekal. Dia hanya mempersiapkan perlengkapan untuk orang yang mau pergi jihad, mendukung dengan dananya, mendukung dengan alat-alat jihadnya. Ya kan? Kata Nabi, siapa yang mempersiapkan perbekalan untuk orang yang mau pergi jihad, maka sungguh orang tersebut sudah dianggap juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang di masa dulu ya, mereka tidak pergi berjihad karena ada mungkin udzur sakit, tua. Maka apa yang mereka lakukan supaya bisa mendapatkan pahala jihad bersama dengan mereka yang berjihad? Maka mereka apa? Menginfakkan kudanya. Ini kudaku dipakai. Ini anuku dipakai. Ini alat perang saya ambil. Sedekah. Maka dengan cara itu, kata Nabi, faqad ghaza, maka sungguh dia juga sudah dianggap oleh Allah sebagai orang yang berjihad. Iya. Jadi siapa yang menjadi sebab, siapa saja yang menjadi sebab sampainya agama Allah kepada orang lain dan orang lain mengamalkan, dia yang menjadi sebab juga, maka dia juga mendapatkan pahala itu. Begitu pula sebaliknya, Pak. Apa sebaliknya? Kalau kejahatan, kalau sebaliknya jalan, kalau kan jalan Allah, kalau jalan syaitan, kalau dia menjadi sebab, ya jalan-jalan syaitan sampai kepada orang dan diamalkan oleh orang, maka dia juga mendapatkan apa? Bagian dari dosa. Sama. Makanya Allah menyebutkan di Al-Quran, fa'aqarun naqata wa atau an amri rabbihim. Mereka sombong dan mereka begitu lancang. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyembelih itu onta, padahal mereka sudah dilarang. Perhatikan ayatnya, fa'aqaru an-naqata. Fa'aqaru, mereka menyembelih itu onta dan mereka sombong, congkak, angkuh. Padahal yang menyembelih berapa orang? Yang menyembelih 1-2 orang. Tapi Allah mengatakan mereka, disebutkan dengan jamak, mereka semuanya menyembelih. Padahal yang menyembelih 1 orang. Kenapa dikatakan mereka semua? Karena semuanya mendukung. Maka siapa yang mendukung masuk dalam kejahatan. Begitu. Dia bukan pelaku, tapi dia mendukung. Dia bukan pembunuh, tapi dia kasih, ini pakai nih, parangku. Pergi ke sana. Ditanya, kenapa
saya tidak membunuh, Pak. Ya, tapi kamu yang mendukung. Maka siapa yang ikut andil dalam kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan itu. Sebaliknya, siapa yang ikut andil dalam kejahatan, dia juga sama dengan pelaku kejahatan. Makanya ada kaidah fikih, kaidah dalam agama kita, al-mutasabbib, itu kaidah yang luar biasa. Al-mutasabbib lahu hukmul mubashir. Siapa saya yang menjadi sebab? Di sini umum sebab apa? Sebab kebaikan atau sebab kejelekan, maka sama hukumnya dengan pelaku langsung. Sama. Siapa yang menjadi sebab terhadap sebuah kebaikan atau sebuah kejelekan, maka dia mendapatkan hukum yang sama dengan pelaku langsung. Sama hukumnya. Maka jamaah sekalian, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak mau mengajak manusia kepada agama Allah. Setiap kita berkesempatan mengikuti jalan hidup yang mulia ini, ya, dan kita akan dimuliakan oleh Allah sejauh mana peran kita dalam mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di ayat itu Allah menjelaskan bagaimana dakwahnya Nabi. Nah, ini perlu diperhatikan. Jangan asal-asal dakwah saja. Ya, ikuti cara dakwah Nabi. Tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih jago dakwahnya daripada dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita merasa paling jago. Nah, Nabi paling jago dalam dakwah. Tidak ada lagi yang lebih hebat dakwahnya daripada Nabi. Nabi langsung diutus oleh Allah untuk dakwah. Dan berhasil Nabi dalam dakwah. Subhanallah. Jamaah sekalian, disebutkan di ayat itu bagaimana dakwahnya Nabi. Apa kata Allah? Ala basirah. Nah, itu dia. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kata Nabi, saya berdakwah mengajak manusia kepada agama Allah ala basirah. Ini perhatikan, ala basirah. Apa artinya tadi ala basirah? Ya, kalau kita lihat tafsir, buka tafsir Al-Quran, ya, Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau mengatakan basirah artinya ala burhanin syar'iyyin. Itu makna basirah, burhanin syar'iyyin, yaitu dengan dalil-dalil yang syar'i. Dalil-dalil yang syar'i. Itulah dakwah. Apa artinya dalil-dalil syar'i? Yang mana itu dalil-dalil syar'i? Al-Quran, itu namanya dalil syar'i. Al-Quran, kemudian apa lagi? Hadis, kemudian apa lagi? Ijma'. Karena agama kita, dasarnya agama kita tiga: Al-Quran, hadis, dan ijma'. Kesepakatan ulama. Maka begitulah Nabi berdakwah. Dakwahnya Nabi itu pakai apa? Pakai dalil, pakai ayat, pakai hadis. Itu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengajak manusia pada agama Allah bukan asal pakai-pakai. Nah, qala Allah, qala Rasul, itulah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah berbicara pakai logika. Nabi tidak pernah berbicara pakai hawa nafsu. Enggak ada. Semua yang keluar dari mulut Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah dakwah. Ya. Maka siapa yang ingin menempuh jalan Nabi dalam berdakwah, ikut itu. Bagaimana cara Nabi berdakwah? Pakai dalil, burhan.
syar'i, dalil-dalil syar'i. Oleh karena itu jamaah sekalian, subhanallah, silahkan perhatikan Nabi ketika berdakwah luar biasa. Nabi ketika ditanya tentang persoalan agama, Nabi ditanya tentang persoalan agama, kemudian belum ada wahyu yang turun, belum ada wahyu turun dari Allah, apakah Nabi langsung menjawab? Tidak. Nabi tidak jawab. Terus bagaimana sikap Nabi kalau ada orang bertanya tentang agama? Sementara Nabi kumpul dengan sahabat, tiba-tiba ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau begini hukumnya dalam agama?" Apakah Nabi langsung jawab? Kalau sudah ada wahyu, langsung dijawab. Oh, kalau Allah, begini kata Allah. Tapi kalau tidak ada wahyu yang turun tentang persoalan itu, apakah Nabi menjawab? Tidak. Terus bagaimana Nabi? Al-Imamul Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari menyebutkan Nabi ketika ditanya tentang suatu persoalan agama, kemudian belum ada wahyu yang turun, maka Nabi dua reaksi Nabi. Pertama, Nabi berkata, la adri, saya tidak tahu. Yang kedua, Nabi diam, tidak berkomentar. Ketika Nabi diam, berarti Nabi menunggu wahyu turun. Nabi tidak langsung jawab. Kata Al-Imam Al-Bukhari, ya, wala yaqulu bi ra'yihi wala bi qiyas. Nabi tidak pernah menjawab dengan pendapatnya semata, tidak pula dengan analogi, tidak pernah. Nabi menunggu dulu wahyu, baru Nabi jawab. Begitulah agama. Jangan sembarang bicara. Haram. Bahaya kalau kita sembarang berbicara tentang agama ini. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi suatu ketika ditanya tentang masalah roh. Ada orang datang bertanya ke Nabi tentang roh. Ya Rasulullah, bagaimana itu roh? Ruh. Subhanallah. Kata Abdullah bin Mas'ud, ketika Nabi ditanya tentang ruh, Nabi diam, tidak berkomentar apa-apa. Sampai kemudian turun ayat. Turunlah ayat. Apa ayat yang turun? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan, jawab. Nah itulah, jawab. Apa jawabannya? Qulir ruhu, katakan wahai Muhammad, roh itu min amri rabbi, termasuk urusan Tuhan. Urusan Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian itu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Di antara ilmu tentang roh itu, masalah roh ini tidak ada ilmunya Rasulullah tentang roh kecuali apa? Diturunkan ayat, katakan kepadanya roh itu urusan Tuhan. Sudah. Maka Nabi tidak pernah menjelaskan roh itu fisiknya begini. Nggak ada penjelasan Nabi begitu. Ada tidak? Penjelasan Nabi, roh itu berbentuk begini. Roh itu warnanya begini. Roh itu modelnya nggak ada. Langsung Allah yang jawab. Ketika Nabi ditanya tentang roh, Nabi diam. Ketika Nabi diam, turun ayat, wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang roh, qulir ruh. Katakan, jawab, roh itu termasuk urusan Tuhan. Selesai. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Cukup kita tahu bahwa setiap manusia punya roh. Itu saja cukup.
Kalau kita masih hidup berarti masih ada roh. Kalau sudah kaku badan kita berarti roh kita sudah keluar dan nanti akan masuk lagi. Itu saja. Tapi bagaimana bentuknya itu roh, Allahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Tapi subhanallah, sebagian orang di hari ini la ilaha illallah dikupas itu roh. Saya tidak tahu dapat ilmu dari mana. Nabi saja tidak sampai seperti itu. Sampai ada orang di hari ini mengatakan roh itu punya nama. Setiap orang yang punya roh ada namanya itu. Tapi ketika ditanya siapa namanya roh saya, dia juga tidak tahu. Tapi ada katanya namanya itu. Yang kasih nama Anda, namanya Anda itu misalnya Muhammad, itu yang kasih nama itu adalah bapak ibu Anda. Tapi roh Anda yang kasih nama itu bukan bapak ibu Anda, ada yang kasih nama. Wallahu a'lam. Coba lihat. Ya. Jadi Nabi seperti itu jamaah sekalian. Pernah diceritakan oleh Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah bercerita kepada kita. Sahabat Nabi juga yang ilmunya banyak. Termasuk sahabat yang menghafal hadis di atas 1000. Hafalan hadis di atas 1000. Itu Jabir bin Abdullah. Beliau cerita, kata beliau, saya pernah sakit. Saya sakit. Maka datanglah Nabi menjenguk saya. Berdua dengan sahabat. Saya lupa sahabat siapa itu yang satunya. Yang jelas Nabi datang berdua menjenguk saya. Ketika Nabi menemui saya pingsan. Setelah saya pingsan, maka Nabi berwudu. Kemudian sisa wudunya Nabi siramkan ke saya, maka saya siuman. Karena bekas wudunya Nabi berkah. Ya. Makanya kalau Nabi berwudu itu diperebutkan itu air wudunya karena berkah. Tapi kalau Pak Kiai berwudu tidak. Tidak, itu berlaku untuk Nabi saja. Apalagi kalau saya berwudu jangan. Gak berkah. Tapi kalau Nabi berwudu itu air wudunya luar biasa. Sampai sahabat itu seperti mau berbudu-buduhan memperebutkan air wudunya Nabi. Berkah sekali. Maka ketika Jabir pingsan, maka Nabi siramkan bekas wudunya siuman. Subhanallah. Kata Jabir, setelah saya siuman, maka saya bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa asna'u bimali?" Ya Rasulullah, apa yang harus saya perbuat dengan hartaku ini? Karena Jabir memperkirakan, nanti saya meninggal, banyak hartaku. Bagaimana dengan hartaku ini? Apa yang harus saya lakukan? Ya kan begitu? Kaifa asna'u bimali ya Rasulullah? Bagaimana yang harus saya lakukan dengan harta-hartaku ini? Nabi ditanya. Apakah Nabi langsung jawab? Kata Jabir, Nabi diam. Nabi tidak menjawab sedikit. Hatta sampai kemudian Allah menurunkan ayat-ayat tentang mawarith. Ayat-ayat tentang harta warisan. Ya, yang disebutkan di surah An-Nisa itu kan ayat-ayat tentang harta warisan yang diatur dalam agama bagaimana pembagian warisan itu. Subhanallah. Jadi jamaah sekalian, itulah dakwah. Jadi berdakwah itu jangan asal-asalan. Kenapa? Karena yang kita bawa agama Allah. Kita ini bercerita tentang agama Allah. Hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, ketahuilah jamaah sekalian, salah satu misi utama syaitan diceritakan di Al-Quran ini. Salah satu misi utama syaitan itu, bagaimana syaitan menjerumuskan manusia dalam kesesatan. Ya, luar biasa ini syaitan, diceritakan di Al-Quran. Al-Quran itu lengkap menceritakan tipu daya syaitan supaya kita hati-hati, supaya kita tahu itu apa senjatanya itu. Salah satu di antaranya disebutkan di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan,
Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata. Setelah itu Allah sebutkan apa langkah-langkah syaitan itu menyesatkan manusia. Kata Allah, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu di antara misinya adalah menyuruh kalian untuk selalu berbuat dosa. Satu. Kemudian yang kedua, menyuruh kalian untuk selalu pelit. Itu syaitan itu. Selalu menyuruh kalian pelit. Ya. Kemudian yang ketiga, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syaitan selalu menyuruh kalian untuk berbicara tentang agama Allah yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Tidak ada ilmu kalian mau bicara agama. Padahal kalian tidak punya ilmu tentang itu. Tidak ada ilmunya tentang masalah apa. Mau bicara tentang masalah itu padahal tidak ada ilmunya. Tidak mengerti ayatnya, tidak mengerti hadisnya, baru mau bicara tentang masalah itu. Jangan. Itu diantara tipu daya syaitan. Menyuruh kalian berucap tentang agama Allah, berbicara tentang agama Allah, yang mana kalian tidak punya ilmu tentang itu. Imam Malik rahimahullah. Ini Imam Malik loh. Sekelas Imam Malik. Subhanallah. Imam Malik. Yang mengajar di Masjid Nabawi dulu. Didatangi oleh orang-orang dari negara-negara lain. Datang mereka, ya sudah menyiapkan pertanyaan. Semua orang yang punya masalah di kampungnya catat. Kami bawa ke Imam Malik. Kami akan tanyakan kepada Imam Malik. Karena dulu tidak ada telepon, tidak bisa juga kirim ini. Harus datang langsung bertanya. Maka mereka meninggalkan negaranya. Dari berbagai negara datang kepada Imam Malik. Mereka sudah siapkan pertanyaan-pertanyaan mereka. Maka ada satu negara membawa pertanyaan 40. 40 pertanyaan mereka bawa. Ditanyakan kepada Imam Malik 40, yang dijawab oleh Imam Malik hanya 4. Nolnya hilang. 4 dijawab. Ya jamaah sekalian. Maka orang itu berkata, wah Imam, kami ini sudah jauh-jauh datang karena terdengar kamu itu hebat, orang berilmu. Kami sudah datang membawa 40 pertanyaan, yang dijawab cuma 4. Ada apa ini? Kalau bahasa orang sekarang ini, Ustaz, apa itu? Tidak ada ilmu. Imam Malik ini, subhanallah. Maka Imam Malik berkata, wahai saudaraku, pulanglah kamu ke negerimu, sampaikan kepada semua orang di kampung bahwa saya bertanya kepada Imam Malik. Imam Malik mengatakan, saya tidak tahu. Bilang begitu. Kenapa? Karena ini persoalan agama, tanggung jawabnya berat di hari kiamat loh. Kalau kita menjawab sesuatu baru salah diamalkan oleh 10.000 orang, maka setiap orang dapat dosanya kita juga. Bayangkan itu. Kalau orang berbicara, ada seorang ustadz berbicara, ternyata salah apa yang dia sampaikan, diamalkan oleh satu kampung, maka semua orang berdosa satu kampung itu, dan ustadz itu mendapatkan bagian dosanya. Jadi berapa dosa yang dia pikul? Luar biasa. Makanya ulama itu takut ulama itu menjawab. Kalau ilmunya baru setengah-setengah, tidak mau dia jawab dulu, yakin betul baru dia jawab itu. Selebihnya wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ini persoalan agama. Bahaya kalau sembarang kita berbicara, bisa menyesatkan orang. Maka inilah dakwah. Inilah dakwah Rasulullah di atas ilmu. Jamaah sekalian, hati-hati. Nabi pernah mengingatkan. Kata Nabi SAW, baina yadayya as-sa'ati sinnuna khadda'ah.
sebelum datangnya hari kiamat, menjelang datangnya hari kiamat, nanti akan datang tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Jadi sebelum datang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat adalah akan datang tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Jadi bukan hanya setahun, bertahun-tahun. Bertahun-tahun ini di dalamnya itu tipu daya terjadi. Bagaimana tipu daya itu? Kata Nabi, yuttahamu fihal amin. Orang yang jujur dituduh pembohong. Sebaliknya, orang yang pembohong dituduh sebagai orang yang jujur. Orang yang baik dibilang jelek, orang jelek dibilang baik, tak balik. Tak balik kondisi. Ya. Celana yang harusnya dipakai di dalam, dipakai di luar. Tak balik sekarang. Semakin gila manusia. Ya kan? Harusnya ya celana di dalam, dipakai di luar kayak Superman. Itu terjadi itu kata Nabi. Akan datang tahun-tahun penuh tipu daya. Orang yang jujur dibilang bohong, orang yang bohong dibilang jujur, orang yang terpercaya dibilang apa? Pengkhianat. Orang yang salah bilang benar, benar bilang salah. Akan datang ini sebelum datang hari kiamat. Terjadi yang seperti itu. Sudah terjadi tidak, Pak? Oh, jelas. Kemudian kata Nabi, wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah, dan pada tahun-tahun itu ditambah lagi semakin kacau. Apa yang terjadi? Para ruwaybidah bermunculan. Wah, ngeri. Para ruwaybidah bermunculan dan mereka berbicara. Kalau sekedar muncul diam-diam masih mending. Ini pada berbicara. Bahkan diberi panggung. Bahkan yang mendengarkan itu banyak. Ruwaybidah bermunculan. Maka Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, apa itu ruwaybidah?" Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu ruwaybidah?" Maka Nabi menjawab, "As-safi." As-safi. As-safi artinya apa? Orang yang sangat bodoh tentang agama. Sangat bodoh tentang agama. Safi. Kalau safi itu bukan lagi bilang bodoh, tapi kalau bahasa kita dungu. Kalau bodoh ya, kalau sapi itu dungu. Ya, kalau ada lagi, ya, kalau mohon maaf, dompala. Itu sapi namanya, sapi. Dungu, dompala dan seterusnya. Intinya tidak tahu agama, tidak mengerti agama. Tapi apa? Yatakallamu fi amril amma, tapi berbicara di depan umat Islam. Subhanallah. Semakin hancur. Terjadi? Terjadi. Coba lihat, orang yang tidak pakai baju, pakai celana dalam, ceramah. Subhanallah. Sampai ada bahasa semut. Ya kan? Maqali, innaka maqali. Katanya bahasa semut. Subhanallah. Jamaah sekalian, mohon maaf. Sekarang luar biasa. Banyaknya ruwaybidah bermunculan. Dan sekali lagi, yang mendengarkan itu jutaan. Di depannya jutaan manusia mendengar. Kalau ada orang yang lurus menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, tidak tertarik manusia. Tapi kalau ada menyampaikan yang seperti itu, luar biasa. Saya sebutkan satu contoh. Nah, ini berbahaya sekali. Itu banyak di YouTube beredar. Banyak di YouTube beredar. Ceramah-ceramahnya banyak. Setiap dia ceramah, Pak, yang mengikuti ceramahnya ribuan manusia. Ribuan manusia. Bahkan dinanti-nanti terus ceramah. Tapi perhatikan ceramahnya apa? Silakan nonton di YouTube ceramahnya. Di antara ceramahnya dia sampaikan kepada manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak boleh potong kuku di hari ini. Kalau mau potong kuku di hari ini saja.
Kalau potong kuku hari Senin, nanti rezekinya tidak lancar. Kalau potong kuku hari Selasa, nanti tidak dapat jodoh. Kalau potong kuku hari Rabu, nanti begini. Kalau potong kuku hari Jumat saja. Bapak Ibu, ini ajaran dari mana? Dalilnya mana? Kan kita tadi sudah sampaikan, dakwah itu dalil gitu. Ayatnya mana, hadisnya mana? Nabi pernah ucapkan begitu? Yang ada hadisnya adalah tidak boleh membiarkan kuku lebih daripada 40 hari. Itu ada hadisnya, sahih. Iya kan? Apalagi sampai mengatakan kalau potong kuku hari ini bisa. Justru itu sudah berbau kesyirikan. Itu masuk pembahasan tatayur nanti. Itu ibu-ibu yang mendengarkan itu ceramah di mana? Dipercaya oleh orang. Cok, kalau itu diamalkan bahaya loh. Ada lagi yang lebih parah dengan orang yang sama. Bahkan naudzubillah begitu lancang dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang begini, mohon maaf. Dia mengatakan, ibu-ibu, jadilah kalian pelacur bagi suami kalian. Bapak Ibu sekalian, kalau kita dengarkan itu gimana hati kita itu? Baru dia mengatakan itu sabda Nabi. Nabi bersabda, itu sabda Nabi katanya. Nabi bilang begitu. Jadilah kalian pelacur bagi suami kalian. La ilaha illallah. Mengerikan. Ini ceramah laku. Kenapa? Karena yang ceramah Habib. Di negeri kita kalau sudah Habib itu la ilaha illallah itu kayak apa saja. Itu kalau di negeri kita kalau sudah Habib itu kayak Nabi sudah itu. Apalagi memang Habib-Habib sekarang itu mengatasnamakan dirinya keluarga Nabi, kemudian menganggap dirinya tidak ada dosa, maksum. Siapa bilang? Kita tidak mengingkari keluarga Nabi itu luar biasa. Tapi betulkah Anda keluarga Nabi? Setiap orang bisa mengaku, saya bisa mengaku Habib. Kalau saya pakai surban, saya Habib. Apalagi kalau mancung hidungku sedikit. Subhanallah. Hati-hati wahai umat Islam. Hati-hati. Yang kita harus waspadai Syiah. Apalagi dari negeri Yaman, banyak Syiah itu, hati-hati. Kami lama di Yaman, kami tahu apa yang terjadi di Yaman. Banyak Syiah di Yaman, hati-hati. Kita tidak mengatakan semua Habib, enggak. Tapi ajarannya itu loh. Siapapun dia mau mengatasnamakan apa, mau bilang ustadz, kiai, syekh, kalau ajarannya menyimpang harus kita luruskan. Enggak boleh kita diamkan. Sebab itulah tugas dakwah. Dakwah apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Larang kalau itu munkar, jangan diamkan. Tidak boleh kita biarkan kemungkaran, karena itu salah-salah. Siapapun dia kalau salah, salah. Tidak peduli siapa dia. Sekalipun ustadz kita sendiri kalau salah, katakan salah. Gitu. Jangan salahkan yang benar, nanti sama hadis tadi. Ya kan? Gitu. Terakhir jamaah sekalian, lebih ngeri lagi, hati-hati. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, hal ba'da hadzal khair min syarr?" Apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan? Hati-hati, Nabi yang ditanya ini, apakah setelah kebaikan ini akan datang lagi kejelekan? Maka Nabi mengatakan, iya, akan datang kejelekan. Kemudian Nabi menjelaskan apa kejelekan itu. Nabi mengatakan, du'atun ala abwabi jahannam. Nanti akan bermunculan dai-dai. Bayangkan sampai Nabi mengatakan doa. Apa artinya doa? Doa dai, jamak dari dai. Dai-dai akan muncul dai-dai, tapi dai-dai ini apa? Mengajak kepada neraka jahannam.
Dai-dai mengajak kepada neraka jahanam. Bayangkan. Dai-dai yang ikut selera manusia. Yang penting manusia senang, ayo oke. Pesanan manusia. Manusia maunya halal Ustaz, oh ya halal. Dicarikan dalil. Sampai saya pernah ceramah, Pak, saya pernah khutbah Jumat. Pengurus masjid menyuruh saya membawakan materi tentang riba. Dikasih judul riba, saya bawa ceramah riba. Sampaikan ayat, sampaikan hadis. Setelah selesai ceramah, saya didatangi oleh orang. Ya, dia protes, tidak setuju. Maka saya sampaikan, ya jamaah yang bilang itu tadi kan ayat yang disampaikan, hadis yang disampaikan. Kemudian dia mengatakan, tapi ada ustadz yang kami selalu panggil undang pengajian, kan punya tiap bulan. Ustadz itu mengatakan itu tidak masalah. Jadi katanya tidak masalah kalau orang meminjamkan duit baru berbunga. Bahkan itu bisa jalan masuk surga karena berbuat baik. Iya, kalau pinjamkan orang duit tidak berbunga itu bagus, berbuat baik namanya, jalan masuk surga. Tapi kalau ada bunganya, itulah riba. Dia tidak kata ada ustaz mengatakan bukan riba. Ya sudahlah kalau begitu. Ya kita dakwah, kita sampaikan ayat hadis jelas. Tapi saya sampaikan jamaah sekalian, ada sebagian oknum seperti itu. Mencari dunia di balik dakwah itu. Mencari kesenangan manusia di balik dakwah itu. Tidak mau beresiko. Padahal dakwah itu memang harus beresiko loh. Ya, Nabi Muhammad saja gara-gara dakwah diapain Nabi Muhammad? Dilempar batu kan? Sebelum Nabi berdakwah aman, tapi ketika Nabi berdakwah baru dilempar batu, baru dimusuhi. Kapan Nabi dimusuhi? Ketika berdakwah. Ketika menyampaikan kebenaran, ketika ingin merubah tradisi jahiliyah yang berbau kesyirikan, baru Nabi dimusuhi. Ya begitu. Jadi itulah dakwah. Makanya jamaah sekalian, ya karena dakwah ini, ya rintangannya besar, ujiannya berat, makanya orang-orang yang menempuh jalan ini mulia betul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selama dia lurus dalam berdakwah, lurus. Jangan beko-beko. Ya, dakwah di jalan Allah, apa yang Allah inginkan sampaikan. Tidak neko-neko. Kalau salah-salah, kalau benar-benar gitu saja. Ya, orang mau terima atau tidak itu hidayah di tangan Allah. Itu kembali kepada tugas kita. Kata Allah, fa innama 'alaikal balagh, sesungguhnya tugas wahai Muhammad hanya menyampaikan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk ikut andil dalam mengajak manusia, menyeru manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa memperbaiki kondisi umat Islam dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu Allah wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.